selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online anak pagi ini dengan Kak Irina. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semuanya sehat. Papa juga, mama, kakak, semua sehat. Adik-adik, kakak mau tanya, sudah siap belum untuk ikut ibadah pagi hari ini? Sudah ya? Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi lagi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Mana jari di sini, apa kabar jari? Baik kabar jari, bertemu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah anak online pagi ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kematian Yesus. Ceritanya diambil dari mana adik-adik? Ada yang tahu? Betul, ceritanya diambil dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan.
sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab lewat firman-Mu yang indah. Kiranya Tuhan mau menolong kami agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Carla. Terima kasih Tuhan. Amin. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, tangannya dilipat, duduk yang manis. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Carla di sini. Nah, Kak Carla punya gambar apa ya? Yuk kita lihat gambar apa yang Kak Carla punya. Nah, perbuatan mana yang sering adik-adik lakukan di rumah? Perbuatan yang digambar ini kah? Perbuatan yang baik, yang good, yang berkenan kepada Tuhan, atau kita lihat lagi perbuatan yang gak baik ya? Pukul-pukul teman, cubit adik atau kakak, tendang-tendang, berteriak sama mama papa. Boleh gak dilakuin? Gak boleh ya. Itu namanya dosa. Perbuatan jahat, tidak baik, no good. Lalu bagaimana kalau kita berdosa? Apa yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan Yesus ya adik-adik. Seperti cerita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus setiap kali pergi ke satu tempat, selalu orang-orang datang kepada Dia. Orang-orang yang baik, juga orang-orang yang jahat. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang suka berkata, Yesus Raja, Yesus adalah Allah. Yang tidak suka, tidak, Dia bukan Allah, Dia bukan Raja. Nah, seperti hari ini juga, aku melihat Yesus di taman. Dia sedang berdoa. Lalu, apa yang terjadi? Banyak orang datang. Orang baikkah? Bukan. Orang jahat adik-adik. Bersama prajurit-prajurit. Mereka menangkap Yesus. Mereka memukul Yesus. Berteriak, mentertawakan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang adik-adik. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan dia selanjutnya. Orang-orang jahat menghukum Tuhan dengan menyalibkan di kayu salib. Tuhan Yesus dihukum untuk sesuatu yang tidak Dia lakukan adik-adik. Dihukum oleh orang-orang yang berdosa dan berbuat jahat. Tapi Tuhan tidak membenci mereka. Tuhan mengasihi orang-orang itu adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Langit menjadi gelap. Bumi bergoncang. Dia mati untuk orang-orang yang berdosa. Untuk kita, untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk orang-orang di sekitar kita. Setelah Tuhan Yesus mati, murid-murid mengambil jenazah Yesus dan mengkainkan jenazah Yesus. Lalu diletakkan di sebuah gua. Dan agar tidak kemana-mana jenazahnya, gua itu ditutupi oleh
batu yang besar dan berat. Hari yang sedih, Tuhan Yesus mati. Tetapi juga hari yang luar biasa, karena Tuhan sudah melakukan tugasnya di dunia, yaitu menebus dosa aku, kamu, kita semua orang yang berdosa. Minggu depan adik-adik harus lihat sekolah minggu online lagi. Minggu depan kita akan bercerita bahwa Tuhan Yesus tidak mati, melainkan Dia bangkit. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita semua, kita mau menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, kita mau ayat hafalan dulu ya. Ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang disalib. Nah, sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik membuat aktivitas, yaitu membuat salib dan menghias seperti ini. Yuk kita buat sama-sama ya adik-adik. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah pola yang Kakak Ica sudah kirim ke grup WA orang tua, karton, beberapa kertas warna, gunting, pulpen atau pensil, dan juga double tip. Pertama kita gunting dulu ya pola yang sudah di print. Nah, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk mengguntingnya. Nah, kalau sudah selesai digunting, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik setelah selesai digunting, gambar salibnya kita gambar di atas karton. Untuk gambar persegi panjang, hati, dan bujur sangkar, adik-adik bisa buat di kertas berwarna. Untuk persegi panjang, adik-adik buatnya 1 buah aja ya. Hatinya 1 buah, bujur sangkarnya 5 buah. Setelah itu baru digunting. Jangan lupa ya gambar hati, bujur sangkar, dan persegi panjangnya diberi double tip di belakangnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita mulai menghias. Nah, setelah selesai ditempel, jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik, Kak Carla kali ini membawa gambar hati. Gambar hati ini nanti banyak warna-warna adik-adik. Adik-adik boleh mendengarkan ya. Nah, warna kuning menggambarkan kerajaan surga, tempat Allah adik-adik ya. Di sana yang ada kegembiraan, tidak ada sedih adik-adik ya. Allah sudah menyediakan tempat untuk kita. Tapi kita ternyata tidak bisa ke sana adik-adik karena kita berdosa adik-adik ya. Nah, gambar hati hitam menggambarkan dosa kita adik-adik. Kita secara tidak sadar, kita suka melakukan hal yang tidak baik adik-adik sehingga kita berdosa. Terus gimana caranya?
Kalau kita ingin bersama-sama dengan Allah di sorga, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, adik-adik. Kalian ingat cerita hari ini? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, adik-adik. Iya. Nah, ini gambar hati berwarna merah menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, adik-adik, untuk menebus dosa aku, dosa adik-adik, mama, papa. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah, adik-adik. Tuhan Yesus adalah Allah, adik-adik. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu Tuhan sudah menghapus dosa kita. Bagaimana hati kita? Hati kita bersih, adik-adik, ya. Putih kembali. Iya. Putih kembali, adik-adik. Lalu setelah putih kembali, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kita harus bertumbuh menjadi anak yang baik. Diwakilkan oleh hati yang berwarna hijau, ya adik-adik, ya. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya, Kak Carla, supaya bertumbuh? Kita harus bersyukur, berdoa, memuji Tuhan, dengar kata mama papa untuk berbuat baik, ya adik-adik, ya. Rukun dengan teman, dengan saudara, bermain bersama, menjadi anak Tuhan yang hebat, ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh belajar warna-warna di hati ini dengan adik-adik bersama mama papa di rumah menyanyikan lagu berikut. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa masukkan ke dalam amplop atau ke dalam celengan. Lalu kemudian minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, kita masih mau menyanyikan satu lagu lagi, Saya Senang Jadi Anak Tuhan.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah anak dari awal sampai akhirnya. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati.